Hai, dukung channel ini dengan like, subscribe, komen, dan bagikan di media sosial kamu ya. Dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. 19. Sebuah piknik di angkasa Sadie, benar, charter. Kemarikan mic-nya. Jadi, aku pernah berkunjung ke Louvre sekali sebelum liburan, tetapi aku belum pernah dikejar segerombolan kelelawar buah yang gila. Aku pasti sudah ketakutan, jika tidak sedang sangat marah kepada charter. Aku tidak bisa mempercayai caranya memecahkan masalahku saat aku menjadi burung. Jujur saja, kupikir aku akan selamanya menjadi elang, terjebak dalam penjara berbulu. Dan, dia dengan berani menjadikannya lelucon, aku pasti akan membalas dendam, tetapi untuk saat ini kami terlalu mengkhawatirkan hidup kami. Kami berlari bersama di bawah hujan yang dingin. Aku melakukan apapun agar tidak tergelincir di trotoar yang licin. Aku melirik ke belakang dan melihat dua sosok pria mengejar kami dengan kepala yang dicukur, janggut, dan jas hujan hitam. Mereka mungkin sama dengan manusia normal lain, kecuali mereka masing-masing membawa tongkat yang bersinar. Bukan pertanda baik. Kelelawar-kelelawar itu berada di sekitar kami. Yang satu menggigit kakiku. Yang lain mendengung di atas rambutku. Aku memaksakan diri untuk terus berlari. Perutku masih terasa mual sejak memakan salah satu hama kecil itu ketika masih berwujud elang dan tidak, bukan aku yang melakukannya. Itu benar-benar naluri sang burung Sadie, seru Bast sambil berlari. Kau hanya punya 1 detik untuk membuka portal. Di mana? Teriakku. Kami berlari menyeberangi Rue de Rivoli ke alun-alun luas yang dikelilingi oleh sisi bangunan Louvre. Bast langsung menuju piramida kaca di pintu masuk, yang berpendar dalam keremangan senja. Kau tidak mungkin serius, kataku. Itu bukan piramida sungguhan. Tentu saja ini nyata, kata Bast. Bentuknya menyebabkan piramida ini memiliki kekuatan. Ini adalah jalan ke surga. Semua kelelawar berada di sekeliling kami sekarang menggigit tangan kami, terbang di sekitar kaki kami. Seiring bertambahnya jumlah mereka, lebih sulit bagi kami untuk melihat dan tetap bergerak. Charter meraih pedangnya, kemudian teringat bahwa pedang itu sudah tidak ada lagi. Dia kehilangan pedang itu di Luxor. Dia mengumpat dan mengacak-acak tas kerjanya. Jangan melambati, Bast memperingatkan. Charter mencabut tongkat sihirnya. Dengan sangat frustrasi, dia melemparkannya kepada seekor kelelawar. Aku pikir itu adalah gerakan yang tak berguna, tetapi tongkat itu bersinar putih panas dan mengenai kelelawar itu tepat di kepala, menjatuhkannya dari udara. Tongkat itu memantul melalui kerumunan tersebut, memukul 6, 7, 8 dari monster-monster kecil itu sebelum kembali ke tangan Charter. Tidak buruk, kataku. Teruskanlah, kami tiba di dasar piramida. Untungnya, alun-alun itu kosong. Hal terakhir yang kuinginkan adalah kematianku yang memalukan karena kelelawar-kelelawar buah ini diunggah ke YouTube. 1 menit sebelum matahari terbenam, kata Bast. Kesempatan terakhir kita untuk memanggil portal adalah sekarang. Dia menghunus pisau dan mulai menebas kelelawar di udara, berusaha menjauhkan mereka dariku. Tongkat Charter terbang dengan liar, menghajar kelelawar buah itu kemanapun mereka terbang. Aku menghadap piramida dan mencoba untuk memikirkan sebuah portal, seperti yang kulakukan di Luxor, tetapi rasanya nyaris mustahil untuk berkonsentrasi. Kemana kau ingin pergi? Isis berkata dalam pikiranku. Ya ampun, aku tak peduli. Amerika! Aku sadar aku sedang menangis. Aku benci menangis, tetapi rasa terkejut dan takut mulai menguasai diriku. Kemana aku ingin pergi? Rumah, tentu saja kembali ke flatku di London, kembali ke kamarku sendiri, kakek nenekku, temanku di sekolah dan kehidupanku yang lama. Namun, aku tidak bisa. Aku harus berpikir tentang ayahku dan misi kami. Kami harus pergi mencari Seth.
Amerika, aku membatin. Sekarang. Ledakan emosiku pasti memiliki beberapa efek. Piramida itu bergetar. Dinding kacanya berpendar dan bagian atas strukturnya mulai menyala. Sebuah pusaran pasir muncul, sepertinya normal. Namun, ada satu masalah, portal itu melayang di atas puncak piramida. Mendakilah, kata Bast. Mudah baginya dia seekor kucing. Sisinya terlalu curam. Charter keberatan. Dia melakukan pekerjaan yang baik dengan kelelawar. Tumpukan kelelawar berserakan di trotoar, tetapi yang terbang di sekeliling kami masih lebih banyak, menggigiti setiap bagian kulit kami yang terbuka, dan para penyihir itu pun kian mendekat. Aku akan melemparmu, kata Bast. Apa? Protes Charter, tetapi Bast sudah memegang kerah dan celananya, lalu melemparnya ke atas. Dia melayang dengan cara yang sangat tidak terhormat dan langsung masuk melalui portal. Sekarang giliranmu, Sadie, kata Bast. Ayo cepat. Sebelum aku bisa bergerak, seorang pria berteriak, berhenti. Bodohnya, aku terdiam. Suara itu begitu kuat, sulit untuk menolaknya. Kedua penyihir itu kian mendekat. Yang lebih tinggi berbicara dalam bahasa Inggris yang sempurna, menyerahlah, Nona Kane, dan kembalikan barang milik master kami. Sadie, jangan dengarkan, kata Bast mengingatkan. Kemarilah. Dewi kucing itu menipumu, kata si penyihir. Dia meninggalkan tempatnya. Dia mengancam kita semua. Dia akan membawamu menuju kehancuran. Aku tahu dia bersungguh-sungguh. Dia benar-benar yakin akan apa yang dikatakannya. Aku menoleh ke arah Bast. Ekspresinya berubah. Dia tampak terluka, bahkan sedih. Apa maksudnya? Kataku. Kesalahan apa yang telah kau lakukan? Kita harus pergi, dia memperingatkan. Atau, mereka akan membunuh kita. Aku menatap portal. Charter sudah melewatinya. Itulah keputusannya. Aku tidak akan berpisah darinya. Walaupun dia menjengkelkan, Charter adalah satu-satunya keluarga yang kumiliki. Bagaimana hal tersebut bisa membuatku begitu depresi? Lemparkan aku, kataku. Bast menyambarku. Sampai ketemu di Amerika. Kemudian, dia melemparkanku ke atas. Aku mendengar seruan penyihir itu, menyerahlah. Dan, ledakan mengguncang kaca di samping kepalaku. Lalu aku terjun ke dalam pusaran pasir yang panas. Aku terbangun di sebuah ruangan kecil dengan karpet industri, dinding abu-abu, dan jendela berbingkai logam. Aku merasa seolah berada dalam lemari es berteknologi tinggi. Aku duduk dengan gugup dan mendapati diriku tertutupi pasir yang basah dan dingin. Kataku. Di mana kita? Charter dan Bast berdiri di dekat jendela. Rupanya mereka sudah sadar beberapa saat sebelumnya karena mereka berdua sudah membersihkan diri. Kau harus melihat pemandangan ini, ujar Charter. Aku berdiri dengan gemetar dan nyaris terjatuh lagi ketika aku melihat betapa tingginya kami. Seluruh kota terhampar di bawah kami, maksudku, jauh di bawah kami, lebih dari 100 meter. Aku hampir percaya bahwa kami masih di Paris karena sungai melengkung ke sebelah kiri kami dan tanahnya sebagian besar datar. Ada gedung-gedung pemerintah bercat putih yang berkerumun di sekitar taman-taman dan jalan melingkar, semua terhampar di bawah langit musim dingin. Namun, sepertinya waktunya salah. Masih sore di sini, jadi kami pasti bepergian ke arah barat. Dan, saat mataku bergerak ke ujung ruang hijau berbentuk persegi panjang itu, aku mendapati diriku menatap sebuah rumah besar yang anehnya tampak begitu familiar. Apa itu? Gedung putih? Charter mengangguk. Ya, kau membawa kita ke Amerika. Washington, D.C. Tapi, kita berada di langit yang tinggi, Bast terkekeh. Kau tidak menentukan kota Amerika tertentu, kan? Well, tidak.
Jadi, kita otomatis terkirim ke portal ini, sebuah sumber terbesar kekuasaan Mesir di Amerika Utara. Aku menatapnya dengan penuh tanda tanya. Obelis terbesar yang pernah dibangun, katanya. Monumen Washington. Aku mengalami vertigo dan menjauh dari jendela. Carter meraih bahuku dan membantuku duduk. Kau harus beristirahat, katanya. Kau pingsan berapa lama, Bas? 2 jam 32 menit, katanya. Maafkan aku, Sadie. Membuka lebih dari satu portal dalam satu hari memang sangat melelahkan, bahkan dengan bantuan ISIS sekalipun. Carter mengerutkan kening. Tapi, kita butuh dia untuk melakukannya lagi, kan? Matahari belum terbenam di sini. Kita masih bisa menggunakan portal. Ayo buka satu lagi dan pergi ke Arizona. Disitulah Seth berada. Bast mengerucutkan bibirnya. Sadie tidak bisa memanggil portal lain. Itu akan menghabiskan kekuatannya. Aku tidak berbakat. Dan, kau, Carter, yah, kemampuanmu ada pada bidang lain. Jangan tersinggung. Oh, tidak, gerutunya. Aku yakin kau akan memanggilku kalau lain kali kau perlu menghajar beberapa kelelawar buah. Selain itu, kata Bast, ketika sebuah portal digunakan, butuh waktu beberapa saat sebelum portal itu bisa digunakan kembali. Tak ada seorang pun yang dapat menggunakan Monumen Washington selama 12 jam ke depan. Carter mengutuk. Aku lupa. Bast mengangguk. Dan, oleh karena itu, hari-hari terkutuk akan dimulai. Jadi, kita harus menemukan cara lain ke Arizona, ujar Carter. Kurasa dia tidak bermaksud untuk membuatku merasa bersalah, tetapi aku memang merasa seperti itu. Aku tidak memikirkan hal-hal seperti membuka portal lebih dekat ke Seth atau semacamnya, dan sekarang kami terjebak di Washington. Aku melirik Bast dari sudut mataku. Aku ingin bertanya apa orang-orang di Louvre itu bersungguh-sungguh tentang dia yang akan membawa kami menuju kehancuran, tetapi aku takut. Aku ingin percaya bahwa dia berada di pihak kami. Mungkin jika aku memberinya kesempatan, dia akan menceritakannya dengan sukarela. Setidaknya, para penyihir tidak bisa mengikuti kita, ujarku. Bast ragu-ragu. Tidak melalui portal. Tapi, ada penyihir lain di Amerika. Dan, lebih buruk lagi, pelayan Seth. Jantungku seolah melompat ke tenggorokan. Dewan kehidupan saja sudah cukup menakutkan, tetapi ketika aku memikirkan Seth, dan apa yang telah dilakukan antek-anteknya di rumah Amos. Bagaimana dengan kitab Thoth? Tanyaku. Apa setidaknya kita menemukan cara untuk melawan Seth? Carter menunjuk ke sudut ruangan. Tergeletak di atas jas hujan Bast adalah kotak peralatan sihir ayah dan buku biru yang kami curi dari Desjardins. Mungkin kau bisa memahaminya, ujar Carter. Bast dan aku tak bisa membacanya. Bahkan Dogbe pun bingung. Aku mengambil buku itu, yang sebenarnya merupakan sebuah gulungan yang dilipat menjadi beberapa bagian. Papirus tersebut begitu rapuh sehingga aku takut untuk menyentuhnya. Hieroglif dan ilustrasi memenuhi halaman demi halaman, tetapi aku tidak bisa memahaminya. Kemampuanku untuk membaca hieroglif seolah hilang. Isis, panggilku. Sedikit bantuan? Isis tidak bersuara. Mungkin aku telah membuat rohnya keluar. Atau mungkin dia marah kepadaku karena tidak membiarkan dirinya mengambil alih tubuhku, yang juga diminta Horus kepada Carter. Egoisnya diriku, aku tahu. Aku menutup buku itu dengan frustrasi. Segalanya sia-sia. Tidak, kata Bast. Tidak terlalu buruk, kok. Benar, kataku. Kita terjebak di Washington, D.C. Kita hanya punya 2 hari untuk pergi ke Arizona dan menghentikan seorang dewa yang kita bahkan tidak tahu caranya. Dan, kalau kita gagal,
Kami tidak akan pernah melihat ayah kami atau Amos lagi, dan dunia akan berakhir. Kalian pasti bisa melakukannya, kata Bas riang. Sekarang, mari kita piknik. Dia menjentikkan jarinya. Udara berpendar, tumpukan kaleng Friskies dan 2 kendi susu muncul di karpet. NG, kata Carter, bisakah kau memunculkan makanan manusia? Bas berkedip. Tapi, jangan terlalu berharap pada rasanya, ya. Udara berpendar lagi. Sepiring roti lapis keju panggang dan keripik muncul, juga 6 kaleng coke. Lezat, kataku. Carter menggumamkan sesuatu dengan pelan. Aku kira keju panggang bukanlah favoritnya, tetapi dia mengambil 1. Kita harus segera pergi, katanya di sela-sela gigitan. Maksudku, turis dan semua yang lain. Bas menggeleng. Monumen Washington tutup pukul 6 sore. Para wisatawan sudah pergi sekarang. Kita mungkin bisa menginap. Kalau kita harus melakukan perjalanan selama hari-hari terkutuk, ada baiknya melakukan itu pada siang hari. Kami semua pasti sangat lelah karena kami tidak bicara lagi sampai kami menghabiskan makanan kami. Aku menghabiskan 3 roti lapis dan minum 2 kaleng coke. Bas membuat seluruh tempat itu berbau seperti ikan kaleng Friskies, kemudian dia mulai menjilati tangannya, menirukan kucing yang sedang mandi. Bisakah kau tidak melakukan itu? Tanyaku. Itu mengganggu. Oh. Dia tersenyum. Maaf. Aku memejamkan mata dan bersandar ke dinding. Terasa nyaman untuk beristirahat, tetapi aku menyadari ruangan itu tidak benar-benar tenang. Seluruh bangunan tampaknya bersenandung lirih, mengirimkan suatu getaran ke tengkorak kepalaku sampai gigiku bergemeretak. Aku membuka mataku dan duduk. Aku masih bisa merasakannya. Apa itu? Tanyaku. Angin? Energi sihir, kata Bas. Sudah kubilang, ini monumen yang kuat. Tapi, ini bangunan modern. Seperti piramida Louvre. Kenapa ada sihir di dalamnya? Bangsa Mesir kuno adalah arsitek yang sangat ahli, Sadie. Mereka memilih bentuk obelis, piramida yang mengandung sihir secara simbolis. Sebuah obelis mewakili sinar matahari beku di dalam batu sinar pemberi kehidupan dari raja asli para dewa, yaitu Ra. Tak peduli kapanpun bangunan ini dibangun, ia masih tetap bangunan Mesir. Itu sebabnya obelis apapun dapat digunakan untuk membuka gerbang kedua, atau melepaskan kekuatan makhluk yang besar atau menjebak mereka, kataku. Caramu terjebak dalam Cleopatra S. Needle. Ekspresinya berubah suram. Aku tidak benar-benar terjebak dalam obelis. Penjaraku adalah kehampaan yang dibuat jauh di dalam duat, dan obelis adalah pintu yang digunakan orang tuamu untuk melepaskanku. Tapi, ya, semua simbol Mesir adalah titik konsentrasi dari kekuatan sihir. Jadi, sebuah obelis pasti dapat digunakan untuk memenjarakan dewa-dewa. Sebuah pikiran terasa mengganggu di belakang kepalaku, tetapi aku tidak bisa mengungkapkannya. Sesuatu tentang ibuku, dan Cleopatra S. Needle, dan janji terakhir ayahku di British Museum, aku akan memperbaiki segalanya. Lalu, aku memikirkan lagi kejadian di Louvre, dan komentar yang dikatakan penyihir itu. Bas tampak begitu terbebani saat itu. Aku hampir takut untuk bertanya, tetapi itu satu-satunya cara aku bisa mendapatkan jawaban. Penyihir itu mengatakan bahwa kau telah meninggalkan tempatmu. Apa maksudnya? Carter mengerutkan kening. Kapan itu? Aku menceritakan apa yang terjadi setelah Bast melemparnya melewati portal. Bast menumpuk kaleng kosong Friskiesnya. Dia tidak terlihat bersemangat untuk menjawab. Saat aku di penjara, akhirnya dia menjawab, aku tidak sendirian. Aku terkunci di dalam dengan makhluk. Kekacauan. Apa itu buruk? Tanyaku. Dilihat dari ekspresi Bast, jawabannya adalah iya.
Penyihir sering melakukan hal ini, mengunci dewa bersama monster hingga kami tidak punya waktu untuk mencoba melarikan diri dari penjara kami. Selama ribuan tahun, aku melawan monster ini. Saat orang tua kalian membebaskanku, monster itu terlepas juga? Bas terlihat ragu-ragu, dia terdiam beberapa saat. Tidak. Musuhku tak mungkin lolos. Dia menarik napas dalam-dalam. Sihir terakhir ibumu menyegel gerbang itu. Musuhku masih di dalam. Tapi, itulah yang dimaksud si penyihir. Sejauh yang dia tahu, tempatku adalah di sana, berjuang melawan monster itu selamanya. Itu adalah kebenaran, seolah dia berbagi memori yang sangat menyakitkan, tetapi itu tidak menjelaskan sedikit pun tentang penyihir lain yang mengatakan, dia membahayakan kita semua. Aku mulai mengumpulkan keberanian untuk bertanya tentang monster itu ketika Bas berdiri. Aku akan memeriksa keadaan sekitar, katanya tiba-tiba. Aku akan kembali. Kami mendengar gema langkahnya menuruni tangga. Dia menyembunyikan sesuatu, ujar Carter. Itu hasil pikiranmu sendiri, kan? Tanyaku. Dia berpaling, dan aku langsung merasa tidak enak. Maafkan aku, kataku. Hanya saja, apa yang akan kita lakukan? Menyelamatkan ayah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Dia mengangkat tongkat sihirnya dan memutarnya di tangan. Apa menurutmu dia benar-benar bermaksud untuk kau tahu, membawa ibu kembali? Aku ingin mengatakan ya. Lebih dari segalanya, aku ingin percaya bahwa itu mungkin. Namun, aku mendapati diriku menggeleng. Sesuatu tentang hal itu tampaknya tidak benar. Iskandar mengatakan sesuatu tentang ibu, kataku. Dia seorang peramal. Dia bisa melihat masa depan. Dia berkata bahwa ibu membuatnya memikirkan kembali beberapa hal yang sudah lama dipercayainya. Ini adalah kesempatanku untuk memberitahu Carter isi percakapanku dengan si penyihir tua, jadi aku memberitahu dia detailnya. Carter mengerutkan alis. Menurutmu, ada hubungan antara mengapa ibu meninggal dengan sesuatu yang dia lihat di masa depan? Aku tidak tahu. Aku mencoba menggali kenangan ketika aku berumur 6 tahun, tetapi ingatanku begitu samar. Ketika mereka membawa kita ke Inggris untuk kali terakhir, apakah ibu dan ayah kelihatan terburu-buru seakan mereka sedang melakukan sesuatu yang benar-benar penting? Benar. Apa kau bisa bilang bahwa membebaskan Bas benar-benar penting? Maksudku, aku menyukainya, tentu saja, tapi pantaskah dia diperjuangkan sampai mengorbankan nyawa? Carter ragu-ragu. Mungkin tidak. Yah, begitulah. Aku pikir ayah dan ibu sedang memulai sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa mereka selesaikan. Mungkin itulah yang ayah cari di British Museum, menyelesaikan sesuatu yang telah dimulainya, apapun itu. Memperbaiki segalanya. Dan, rahasia tentang keluarga kita yang sudah berumur kira-kira 1 miliar tahun ini, sampai Fir'aun yang menjadi tubuh perantara para dewa, kenapa tidak ada seorang pun yang mengatakannya kepada kita? Kenapa ayah tidak menceritakannya? Carter tidak menjawab untuk waktu yang lama. Mungkin ayah melindungi kita, katanya. Dewan Kehidupan tidak mempercayai keluarga kita, terutama setelah apa yang ayah dan ibu lakukan. Amos bilang kita dibesarkan terpisah karena suatu alasan, jadi kita tidak akan, katakanlah, memicu sihir masing-masing. Alasan sialan yang mengerikan untuk memisahkan kita, gumamku. Carter menatapku aneh, dan aku menyadari apa yang kukatakan mungkin telah ditafsirkannya sebagai pujian. Maksudku, mereka seharusnya jujur saja, ujarku langsung. Bukannya aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakakku yang menjengkelkan, tentunya. Dia mengangguk serius. Tentu. Kami duduk dan mendengarkan dengungan sihir obelis itu. Aku mencoba mengingat saat terakhir kali Carter dan aku menghabiskan waktu bersama seperti ini, mengobrol. Apakah, NG? Aku menepuk sisi kepalaku.
Temanmu melakukan sesuatu? Tidak banyak, akunya. Temanmu? Aku menggeleng. Carter, apa kau takut? Sedikit. Dia menancapkan tongkat sihirnya ke karpet. Tidak. Aku sangat takut. Aku menatap buku biru yang kami curi, halaman yang penuh rahasia menakjubkan yang tak bisa kubaca. Bagaimana kalau kita tidak bisa melakukannya? Entahlah, katanya. Buku tentang menguasai elemen keju itu pasti lebih bermanfaat. Atau, pemanggilan kelelawar buah. Tolong, jangan kelelawar buah. Kami berbagi senyum tipis, dan rasanya cukup menyenangkan. Namun, itu tidak mengubah apapun. Kami masih dalam masalah serius tanpa rencana yang jelas. Kenapa kau tidak tidur saja? Usulnya. Kau menggunakan banyak energi hari ini. Aku akan terus berjaga sampai Bast kembali. Dia sepertinya benar-benar peduli kepadaku. Sungguh manis. Aku tidak ingin tidur. Aku tidak ingin melewatkan apapun. Namun, aku sadar kelopak mataku terasa sangat berat. Baiklah, kalau begitu, kataku. Semoga tidurmu nyenyak. Aku berbaring untuk tidur, tetapi jiwaku BTF-ku punya ide lain. 20. Aku mengunjungi Dewi berhias bintang Sadi kalau saja aku tahu betapa tak nyamannya hal ini. Carter pernah menjelaskan bagaimana BTF-nya meninggalkan tubuh ketika dia tidur, tetapi apa yang terjadi kepadaku adalah hal yang sama sekali berbeda. Ini jauh lebih buruk daripada mimpiku di aula zaman. Disitulah aku, mengambang di udara sebagai roh burung bercahaya. Dan, ada tubuhku di bawahku, tertidur dengan pulas. Mencoba menjelaskannya saja sudah membuatku sakit kepala. Pikiran pertama saat aku melihat tubuhku yang tertidur di bawah, ya ampun, aku tampak mengerikan. Sudah cukup buruk melihat bayanganku di cermin atau melihat foto diriku di halaman web teman-temanku. Melihat diriku sendiri secara utuh adalah sesuatu yang salah. Rambutku seperti sarang tikus, piyama linenku tidak bisa dipuji sedikit pun, dan daguku tampak besar sekali. Pikiran kedua muncul ketika aku meneliti bentuk bekku yang berkilau aneh, wujud ini jelek sekali. Aku tak peduli apakah aku tak terlihat dengan mata manusia biasa atau tidak. Setelah pengalaman burukku sebagai elang, aku jelas menolak untuk berubah sebagai Sadi berkepala ayam yang bercahaya. Mungkin Carter bisa menerima hal itu, tetapi aku punya standar. Aku bisa merasakan arus dari duat menarikku, mencoba menarik baku kemanapun jiwa akan pergi ketika mereka bermimpi, tetapi aku tidak siap. Aku berkonsentrasi keras, dan membayangkan sosokku yang biasa. Oke, mungkin sosok seperti yang kuinginkan, sedikit lebih baik dari normal. Dan, voila, baku berubah menjadi bentuk manusia, masih tembus pandang dan bercahaya, tentu saja, tetapi lebih seperti hantu yang keren. Yah, setidaknya ini bisa kuterima, pikirku. Dan, aku mengizinkan arus itu membawaku pergi. Dunia di sekitarku berubah gelap. Mulanya, aku berada di dunia hampa, hanya ada ruang hampa yang gelap. Kemudian, seorang pemuda melangkah keluar dari bayangan. Kau lagi, katanya. Aku tergagap. Jujur saja, sekarang kau kan sudah mengenalku dengan lebih baik. Tergagap sama sekali bukan diriku. Namun, dia pemuda yang kutemui dalam penglihatanku di aula zaman yang sangat tampan dengan jubah hitam dan rambut acak-acakan. Matanya yang coklat gelap memiliki efek yang membuatku sangat gugup, dan aku sangat senang karena aku telah menanggalkan pakaian ayamku yang konyol. Aku mencoba lagi, dan berhasil mengeluarkan 3 kata sekaligus. Apa yang kau lakukan di sini? Katanya, dengan berani menyelesaikan kalimatku. Perjalanan roh dan kematian sangatlah mirip. Aku tidak tahu apa artinya itu, kataku. Haruskah aku khawatir? Dia memiringkan kepalanya seolah mempertimbangkan pertanyaan itu.
tidak dalam perjalanan ini. Dia hanya ingin berbicara denganmu. Silakan. Dia melambaikan tangannya dan sebuah pintu terbuka dalam kegelapan. Aku ditarik ke sana. Sampai jumpa lagi? Tanyaku. Namun, pemuda itu sudah pergi. Aku mendapati diriku berdiri di sebuah flat mewah di tengah-tengah angkasa. Ruangan itu tidak memiliki dinding, langit-langit pun tidak ada, dan lantainya tembus pandang ke bawah, ke lampu-lampu kota dari ketinggian sebuah pesawat terbang. Awan melayang di bawah kakiku. Udara seharusnya sudah membeku dingin dan terlalu tipis untuk bernapas, tetapi aku merasa hangat dan nyaman. Sofa kulit hitam berbentuk U mengelilingi meja kopi dari kaca di atas permadani berwarna merah darah. Api berkobar di perapian batu tulis. Rak buku dan lukisan melayang-layang di udara, di mana seharusnya ada dinding. Sebuah bar granit hitam berdiri di pojok, dan tertutup bayangan di belakangnya, seorang wanita sedang membuat teh. "Halo, anakku," katanya. Dia melangkah keluar dari bayangan yang menaunginya, dan aku terkesiap. Wanita itu mengenakan rok Mesir dari pinggang ke bawah. Dari pinggang ke atas, dia hanya mengenakan bikini, dan kulitnya biru gelap, dihiasi bintang-bintang. Yang kumaksud bukan sekadar dicat dengan motif bintang. Dia memiliki seluruh kosmos hidup di kulitnya, rasi bintang yang berkilauan, galaksi yang terlalu terang untuk dilihat, nebula bercahaya yang terbuat dari debu berwarna merah muda dan biru. Wajahnya tampak menghilang di balik bintang-bintang yang bergerak di wajahnya. Rambutnya panjang dan hitam seperti warna malam. "Kau Nut," kataku. Lalu, aku menyadari mungkin kata-kataku salah, mengingat Nut bisa berarti kacang atau gila dalam bahasa Inggris. Maksudku, Dewi Langit. Sang Dewi tersenyum. Giginya putih terang seperti galaksi yang baru tercipta. Nut saja. Dan, percayalah, aku sudah mendengar semua lelucon tentang namaku. Dia menuang cangkir kedua dari poci tehnya. "Mari kita duduk dan bicara. Mau sahlap?" Itu bukan teh? Bukan, ini minuman Mesir. Kau pernah mendengar tentang coklat panas? Ini agak mirip vanila panas. Sebenarnya, aku lebih suka teh karena sudah bertahun-tahun aku tidak minum teh yang enak. Namun, tidak seharusnya aku menolak seorang dewi. Ya. Terima kasih. Kami duduk bersama di sofa. Aku terkejut tangan gaibku yang bercahaya tidak kesulitan memegang cangkir teh, dan aku bisa minum dengan cukup mudah. Sahlap itu manis dan lezat, dengan sedikit aroma kayu manis dan kelapa. Minuman itu menghangatkan dan membuatku nyaman. Minuman itu juga memenuhi udara dengan aroma vanila. Untuk kali pertama setelah berhari-hari, aku merasa aman. Lalu, aku ingat aku di sini hanya dalam bentuk roh. Nut meletakkan cangkirnya. Kurasa kau bertanya-tanya kenapa aku membawamu ke tempat ini. Di mana tepatnya tempat ini? Dan, siapa penjaga pintu Anda? Aku berharap dia memberikan beberapa informasi tentang pemuda berbaju hitam tadi, tetapi dia hanya tersenyum. Aku harus menjaga rahasiaku, sayang. Aku tidak boleh membuat dewan kehidupan menemukanku. Katakan saja begini, aku telah membangun rumah di suatu tempat yang pemandangannya keren. Apa itu? Aku menunjuk pada kulit birunya yang berbintang. Apakah kau berada dalam tubuh perantara manusia? Tidak, sayang. Langit adalah tubuhku. Ini hanyalah suatu perwujudan. Tapi, kupikir dewa membutuhkan tubuh perantara di luar duat? Kadang-kadang, ini lebih mudah bagiku, sebagai roh udara. Aku adalah salah satu dari beberapa dewa yang tak pernah dipenjara karena dewan kehidupan tak pernah bisa menangkapku. Aku terbiasa tidak memiliki bentuk tetap. Tiba-tiba, Nut dan seluruh apartemennya berkedip-kedip.
Aku merasa seperti akan jatuh menembus lantai. Kemudian, sofa itu menjadi stabil kembali. Tolong jangan lakukan itu lagi, aku memohon. Aku minta maaf, ujar Nut. Intinya adalah, masing-masing dewa itu berbeda. Tapi, semua saudaraku telah bebas sekarang, semua sudah menemukan tempat di dunia modernmu. Mereka tidak akan dipenjara lagi. Para penyihir tidak akan menyukainya. Tidak, Nut setuju. Itulah alasan pertama kau ada di sini. Pertempuran antara dewa dan dewan kehidupan hanya akan menghasilkan kekacauan. Kau harus membuat para penyihir memahami hal ini. Mereka tidak akan mendengarkanku. Mereka pikir aku seorang titisan dewa. Kau memang titisan dewa, sayang. Dia menyentuh lembut rambutku, dan aku merasa Isis bergerak dalam diriku, berjuang untuk berbicara dengan suaraku. Aku Sadie Kane, kataku. Aku tidak meminta Isis untuk bergabung denganku. Para dewa telah mengenal beberapa generasi keluargamu, Sadie. Pada masa lalu, kami bekerja sama untuk kepentingan Mesir. Para penyihir berpendapat bahwa dewa-dewi telah menyebabkan jatuhnya kerajaan Mesir. Itu hanya perdebatan panjang dan tidak berguna, kata Nut. Aku bisa mendengar sedikit kemarahan dalam suaranya. Semua kerajaan pasti jatuh, pada akhirnya. Tapi, cita-cita Mesir abadi puncak kejayaannya, kekuatan Ma'at yang mengatasi kekuatan kekacauan. Pertempuran untuk mencapai cita-cita itu telah berlangsung dari generasi ke generasi. Sekarang adalah giliranmu. Aku tahu, kataku. Kami harus mengalahkan Set. Tapi, apa sesederhana itu, Sadie? Set anakku juga. Pada masa lalu, dia Letnan Ra yang paling kuat. Dia melindungi perahu Dewa Matahari dari ular Apophis. Apophis adalah perwujudan dari kekacauan. Dia membenci dunia sejak kali pertama gunung muncul dari laut. Dia membenci para dewa, manusia, dan segala sesuatu yang mereka bangun. Dan dulu, Set berperang melawannya. Set adalah salah satu dari kita. Lalu, dia menjadi jahat? Nut mengangkat bahu. Set selalu menjadi Set, entah baik atau buruk. Dia masih bagian dari keluarga kami. Sulit untuk kehilangan anggota keluargamu, bukan begitu? Tenggorokanku mengencang. Itu tidak adil. Jangan bicara tentang keadilan kepadaku, kata Nut. Selama 5.000 tahun, aku telah dipisahkan dari suamiku, Geb. Aku samar-samar teringat sesuatu yang Carter katakan tentang hal ini, tetapi sepertinya berbeda ketika aku mendengarnya langsung dari Nut, mendengar rasa sakit dalam suaranya. Apa yang terjadi? Tanyaku. Hukuman untuk melahirkan anakku, katanya pahit. Aku tidak menaati keinginan Ra, sehingga dia memerintahkan ayahku sendiri, Shu tunggu, kataku. Shu sepatu? Ashau, katanya. Dewa angin. Oh. Aku berharap dewa-dewi ini memiliki nama yang tidak sama dengan barang rumah tangga biasa. Lanjutkan, silakan. Ra memerintahkan ayahku, Shu, untuk memisahkan kami selamanya. Aku dibuang ke langit, sementara Geb tercintaku tidak bisa meninggalkan tanah. Apa yang terjadi kalau kalian mencoba untuk bertemu? Nut memejamkan mata dan merentangkan tangannya. Sebuah lubang terbuka di mana dia seharusnya duduk, dan dia jatuh menembus udara. Seketika, awan di bawah kami berkedip dengan petir. Angin mengamuk di flat itu, melemparkan buku-buku dari rak, merobek lukisan, dan melemparkan semuanya ke dalam kehampaan. Cangkir terlompat dari tanganku. Aku meraih sofa agar tidak tertiup angin keluar. Di bawahku, petir menyambar Nut. Angin keras mendorongnya ke atas, melemparnya melewatiku. Lalu, angin itu hilang. Nut duduk kembali. Ke sofa.
Dia melambaikan tangan dan flat itu pun memperbaiki dirinya sendiri. Semuanya kembali normal. Itulah yang terjadi, katanya sedih. Oh. Dia menatap lampu-lampu kota jauh di bawah. Ini telah membuatku lebih menghargai anak-anakku, bahkan Seth. Dia telah melakukan hal-hal yang mengerikan, memang. Itu adalah sifatnya. Tapi, dia masih anakku, dan masih salah satu dewa. Dia melakukan bagiannya. Mungkin cara untuk mengalahkannya bukan seperti yang kau bayangkan. Petunjuk, tolong. Carilah Thoth. Dia telah menemukan rumah baru di Memphis. Memphis. Mesir? Nut tersenyum. Memphis, Tennessee. Meskipun burung tua itu mungkin berpikir bahwa tempat itu adalah Mesir. Dia sangat jarang mengeluarkan paruhnya dari buku-bukunya. Aku ragu dia akan tahu bedanya. Kau akan menemukannya di sana. Dia bisa memberimu saran. Berhati-hatilah, meskipun Thoth sering dimintai bantuan, dia kadang-kadang sulit diprediksi. Aku semakin terbiasa dengan itu, kataku. Bagaimana cara kami bisa ke sana? Aku Dewi Langit. Aku bisa menjamin perjalanan yang aman ke Memphis. Dia melambaikan tangannya dan sebuah amplop muncul di pangkuanku. Di dalamnya, ada 3 tiket pesawat dari Washington ke Memphis, kelas 1. Aku mengangkat alisku. Kupikir kau pasti pelanggan nomor 1 perusahaan penerbangan manapun. Begitulah, Nut setuju. Tapi, semakin dekat dengan Seth, kau tak bisa mendapat bantuanku lagi. Dan, aku tidak bisa melindungi kalian di atas tanah. Yang membuatku ingat, kalian harus segera bangun. Anak buah Seth sedang mendekati tempat persembunyian kalian. Aku duduk tegak. Seberapa cepat? Beberapa menit. Kirim rohku kembali. Kalau begitu aku mencubit lengan gaibku, yang terasa sakit seperti lenganku yang biasa, tetapi tidak ada yang terjadi. Segera, Sadie, janji Nut. Tapi, ada 2 hal lagi yang harus kau ketahui. Aku melahirkan 5 anak selama hari-hari terkutuk. Kalau ayahmu melepaskan mereka semua, kau harus mempertimbangkan ini, di mana yang kelima. Aku memeras otak, mencoba mengingat nama kelima anak Nut. Agak sulit tanpa kehadiran kakakku, si manusia Wikipedia, yang akan memecahkan teka-teki seperti ini untukku. Ada Osiris, sang raja, dan Isis, ratunya, Seth, dewa kejahatan, dan Horus, sang pembalas. Namun, anak kelima dari Nut, Charter pernah bilang bahwa dia tak pernah bisa mengingatnya. Lalu, aku teringat penglihatanku di aula zaman ulang tahun Osiris dan wanita berbaju biru yang membantu Isis melarikan diri dari Seth. Maksudmu Nephthys, istri Seth? Pikirkan dia, kata Nut lagi. Dan, terakhir, sebuah permintaan. Dia membuka tangannya dan memunculkan sebuah amplop yang disegel dengan lilin merah. Kalau kau bertemu Geb, maukah kau memberikan ini kepadanya? Aku pernah diminta untuk memberikan surat sebelumnya, tetapi tidak pernah menjadi kurir para dewa. Jujur saja, ekspresi sedih Nut tak ada bedanya dengan teman-temanku di sekolah yang sedang jatuh cinta. Aku bertanya-tanya apakah dia pernah menulis di buku catatannya, GB Kenute Cinta Sejati atau Mrs. GB. Aku bisa melakukannya, aku berjanji. Sekarang, tentang mengirimku kembali. Semoga selamat, Sadie, kata sang dewi. Dan, Isis, tahanlah dirimu. Jiwa Isis bergemuruh dalam diriku, seakan aku telah memakan kari yang tidak enak. Tunggu, kataku, apa maksudmu menahan sebelum aku bisa menyelesaikannya? Pandanganku berubah gelap. Aku tersentak bangun, kembali ke tubuhku sendiri di Monumen Washington. Pergi, sekarang! Charter dan Buzz terlompat kaget. Mereka sudah bangun, dan sedang mengepak barang-barang mereka. Ada apa? Tanya Charter.
Aku memberitahu mereka tentang mimpiku sementara aku panik mencari kantongku. Tidak ada. Aku memeriksa kotak peralatan sihirku. Terselip di dalam dengan tongkat sihir dan tongkatku, ada 3 tiket pesawat dan sebuah amplop bersegel. Bast memeriksa tiket itu. Sempurnai kelas pertama menyajikan salmon. Tapi, bagaimana dengan anak buah Seth? Tanyaku. Carter melihat keluar jendela. Matanya melebar. Yah, NG, dia di sini.